Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Laili Rahmawati. Sekarang sedang menempuh pendidikan di STKIP PGRI Jombang, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai kurikulum bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Eva Eridia, Magister Pendidikan. Simak video berikut. Di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai kurikulum bahasa Indonesia, yakni pengertian kurikulum berdasarkan jenisnya, fungsi kurikulum, dan juga komponen kurikulum. Pengertian kurikulum berdasarkan jenisnya. Spirit subject kurikulum. Jenis organisasi kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Istilah lain dari kurikulum ini ialah kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah atau tidak menyatu. Dikatakan dengan demikian karena data-data pelajaran disajikan pada peserta didik dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya. Yang kedua, correlated kurikulum. Kurikulum korelatif atau pelajaran saling berhubungan. Jenis kurikulum di mana beberapa mata pelajaran yang ada hubungannya disatukan menjadi satu mata pelajaran atau bidang studi tersendiri. Mata pelajaran tersebut disebut broad field. Yang ketiga, integrated kurikulum. Kurikulum yang dipadukan. Kurikulum integrasi merupakan jenis organisasi kurikulum yang dipadukan, yakni beberapa mata pelajaran disatukan atau dipadukan dalam arti menghapuskan segala pemisah dari bermacam-macam mata pelajaran yang lepas-lepas. Fungsi kurikulum. A. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. B. Fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi. C. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan layanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan baik fisik maupun psikis. D. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. E. Fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat kaitannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuannya atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. F. Fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Komponen kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, materi atau isi. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Dan yang keempat, evaluasi. Dapat 4 pokok komponen dari kurikulum. Yang pertama, tujuan. Ivorka Davis, Hasan tahun 1990 mengemukakan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pembelajaran. Yang kedua, materi atau isi. Komponen kedua setelah tujuan adalah isi atau materi kurikulum. Pengkajian masalah isi kurikulum ini menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Isi kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan kurikulum. Yang ketiga, strategi pembelajaran.
Strategi pembelajaran sangat penting dikaji dalam studi tentang kurikulum, baik secara makro maupun mikro. Strategi pembelajaran ini berkaitan dengan masalah cara atau sistem penyampaian isi kurikulum. Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, pengertian strategi pembelajaran dalam hal ini meliputi pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Yang keempat, evaluasi. Komponen evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan, termasuk juga menilai kegiatan evaluasi itu tersendiri. Hasil dari kegiatan evaluasi dapat dijadikan sebagai umpan balik feedback untuk mengadakan perbaikan atau penyempurnaan pengembangan komponen-komponen kurikulum. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.